kita tuh harus semakin dekat dengan customer kita. Nggak hanya menjual produk, tetapi kita juga bisa berkomunikasi dan semakin dekat dengan customer kita. Dengan menggunakan QR Code, biaya karyawan itu bisa turun sampai 150%. Bayangkan. F&B itu all about operational. It's my dream juga ya. It's our dream. Mempunyai bisnis, modal kecil, untungnya banyak. 2022, industri food and beverage atau F&B semakin dituntut untuk bisa berinovasi, mencari cara demi cara bagaimana supaya kita bisa melewati tantangan yang ada. Terutama bagaimana membangun citra yang baik, karena kita percaya citra yang baik akan branding yang baik, istilahnya ya, akan mendatangkan tentunya omset ujung-ujungnya gitu ya, customer yang banyak juga. Dan tentunya masih di tengah pandemi yang belum juga berakhir ya. Para pelaku usaha restoran harus terus berupaya bangkit dari keterpurukan. Maka dari itu kita butuh yang namanya strategi Bapak Ibu. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi hal-hal yang berbeda setiap masa, setiap periodenya, kita nggak boleh menggunakan cara yang sama. Jadi strateginya harus terus ditingkatkan, baik secara offline maupun secara online. Dan untuk menghadapi tantangan yang ada yang namanya teknologi pemesanan pintar, yaitu ESB Order. Software restoran yang bisa memaksimalkan restoran kamu. Kita akan bicara lebih lanjut soal ESB Order sesaat lagi. Bapak Ibu, Foodpreneurs, selamat datang kembali di acara ESB Helping the Markets dengan tema pentingnya First Impression Audience yang dipersembahkan oleh ESB untuk kamu, untuk kalian, Bapak Ibu, teman-teman semua yang tertarik di dunia restoran. Siapa sih yang nggak mau punya restoran, betul kan? Kalau kita ditanya mau usaha apa, pengen banget punya usaha yang namanya F&B, punya usaha restoran, punya usaha makanan dan minuman. Tapi tentunya kalau kita mau mengambil satu langkah untuk berusaha, nggak bisa sembarangan Bapak Ibu ya, harus punya strategi, harus punya perencanaan. Dan bersama dengan saya kembali, Samuel Halim, yang akan menjadi host Anda pada acara webinar malam hari ini. Sebelumnya mungkin belum terlambat ya, sudah 2 minggu sih memasuki tahun 2022. Happy New Year Bapak Ibu, selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita yang penting tetap sehat ya, harus sehat dulu. Kalau kita sehat, ya lahir batin kita bisa melakukan banyak sekali hal dan kita bisa mencapai target kita di tahun 2022 ya. Jadi tetap optimis Bapak Ibu. Kita udah nggak peduli lah mau mutasi si COVID itu jadi apa. Yang penting kita tetap jaga prokes ya. So, saya tahu nih Bapak Ibu nih, ada yang udah di rumah, ada yang masih di kantor, ada yang masih di luar, di jalan ya. Tapi tetap mau ikut webinar, tetap mau ikut dapat informasi yang baru, terkini dan berguna untuk kita, ya kan? Untuk kita semua pastinya. So, mantep banget, itu adalah langkah untuk belajar. Nah, ESB merupakan perusahaan penyedia teknologi restoran yang berorientasi untuk memudahkan para owner restoran mengelola restoran mereka. Sehingga para owner, para businessman, businesswoman, pengelola restoran bisa fokus sama ekspansi bisnis. Sekali lagi ya, kita nggak bisa yang namanya lupa sama teknologi. Dan hari ini kita fokus sama bagaimana sih memaksimalkan peran teknologi. Wah Bapak Ibu, itu nih berarti gimana ya? Mau nggak mau lah kita harus adaptasi sama yang namanya teknologi. Nah, teknologi ESB dapat melayani semua restoran. Yang skala kecil, besar, cloud kitchen, sampai dengan layanan makanan hotel. Semua itu bisa terintegrasi dalam satu platform. Jadi apapun kebutuhannya bisa. Tinggal didiskusi aja. Butuhnya ini Bu, Pak. Ini konsultasi. Nah, itu di ESB ada semua ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang, tentunya bukan cuma sama saya karena saya ini hanya host saja gitu ya. Jadi, kalau di Bapak Ibu teman-teman ingat di tahun lalu ya, tepatnya bulan Desember gitu ya, kita sudah webinar yang pertama ya, sudah ada 2 narasumber kita, 2 speaker kita waktu itu. Nah, kali ini juga ada 2 juga ya. Siapa? Nanti saya akan perkenalkan lebih lanjut, tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Ini mereka nih tokoh-tokoh ya. Sosok-sosok yang luar biasa, yang benar-benar yang satu adalah business owner, yang satu adalah digital marketer. Jadi kita bisa melihat, mendengarkan, belajar dari 2 sudut pandang, dari 2 bidang yang berbeda. Tujuannya adalah belajar. Ingat Bapak Ibu, kalau kita masih mau belajar, siap-siap sukses. Wah, luar biasa. Nah, dan sekali lagi sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan bahwa hari ini banyak sekali hadiah. Hadiah yang paling luar biasa
adalah 3 hadiah untuk 3 restoran atau 3 F&B bisnis Anda yang berkesempatan untuk mendapatkan ESB SaaS senilai jutaan rupiah. Apa itu ESB SaaS? Gampangnya begini Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi yang disediakan dari ESB untuk sistem kasir, sistem dapur, antrian, sistem manajemen bahan baku, sistem laporan penjualan, dan masih banyak lagi selama 1 tahun. Ya, ini hadiah free 1 tahun. Caranya bagaimana? Tinggal ketik di kolom chat, ya. Ada kolom chat di Zoom webinar Anda masing-masing. Berikan alasan kenapa harus Anda yang terpilih. Sekali lagi ya, hadiah ESB SaaS untuk 3 pemenang kita pada malam hari ini, ya. Untuk 3 restoran yang paling beruntung, caranya gampang. Anda boleh sedikit bercerita, ya. Anda boleh sedikit bernarasi. Kenapa harus Anda? Ya, ditunggu selama acara webinar malam hari ini. Kami tunggu. Kita akan pilih 3 restoran yang paling beruntung. Oke, siap ya? Itu adalah hadiah yang pertama. Mas, bro, pak, saya belum punya restoran. Gimana nih? Masa hadiahnya sah? Tenang, tenang. Kalau yang belum punya restoran, pertama harus mimpi dulu. It's my dream. Wah, ya, ini lagi ngetren ya. Bukan. Maksud saya adalah ada hadiah yang memang bukan untuk pemilik restoran, yaitu voucher ESB order alias voucher makan di jaringan restoran yang menggunakan ESB. Lumayan banget dijajanin sama ESB. Caranya gampang. Anda boleh memberikan pertanyaan terkait topik kita hari ini kepada kedua narasumber kita. Sekali lagi, jika Anda bertanya atau memberikan pertanyaan kepada narasumber dan pertanyaan Anda terpilih, kita akan mencari 6 pertanyaan terbaik ya yang akan mendapatkan voucher ESB order. Oke, langsung saja. Hari ini kita punya 2 pembicara Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah seorang businesswoman. Wah, ayo para wanita-wanita alfa, wanita-wanita yang luar biasa. Dia adalah co-founder sekaligus CEO dari Kopisu. Wah, siapa yang nggak tahu Kopisu? Luar biasa nggak sih? Hari ini beliau hadir untuk sharing sama kita, yaitu Kak Sylvia Surya. Dan yang kedua, beliau adalah seorang digital marketer F&B spesialis, ya. Dan ini juga sangat-sangat sudah berpengalaman banget dalam bidang F&B. Dan lagi-lagi akan memberikan banyak sekali insight, banyak sekali informasi, cerita yang real yang dialami di lapangan saat ini, yaitu ada Kak Hartono Mo, ya, Hartono Mu. Wah, ini panggilannya Kak Ono gitu ya. Dan makanya setelah ini bakal ada sesi tanya jawab. Jadi pastikan Anda jangan ragu-ragu, jangan nunggu-nunggu. Kalau ada pertanyaan, kepikiran sesuatu, tanya aja. Karena ini kesempatan untuk diskusi. Malam hari ini kita nggak mau buang-buang waktu Anda, Bapak Ibu. Waktu Anda yang sangat berharga, udah malam-malam harusnya istirahat, malah masih belajar. That's why, jangan sia-siain ya. Ayo, tanya, kita akan diskusi dan nanti ada quiz. So, langsung aja deh. Kita akan masuk segmen yang pertama ya. Bapak Ibu sekali lagi ya. Yang pertama ini kita bicara soal era digital, yaitu kesempatan untuk membangun sebuah brand image yang kuat. Seperti Kopisu ya. Kok bisa ya Kopisu dalam waktu yang singkat, relatif singkat, bisa tertanam di benak konsumen, terutama kita yang suka banget sama namanya kopi, ya kan? Promosi nggak cukup, harus ada inovasi. So, topik yang pertama adalah strategi untuk mencari peluang dari yang dekat bikin melekat. Woi, udah deket makin melekat, nggak bisa lepas Bapak Ibu ya. Sekaligus meningkatkan penjualan bisnis. Yang penting sales, yang penting jualan, yang penting cuan. Setuju ya Bapak Ibu ya? So, langsung saja saya mau menyambut kehadiran co-founder dan CEO dari Kopisu, Sylvia Surya. Halo, selamat malam Sobat Foodpreneur. Saya dengan Sylvie, co-founder dan CEO dari Kopisu. Pada malam ini, aku akan sharing beberapa journey aku dalam mendirikan Kopisu. Jadi pada malam ini siapa nih yang udah mulai mantengin webinar hari ini? Aku juga mau say thank you buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Jadi kita mulai dulu ya. Oke.
Sedikit cerita mengenai Kopisu. Kopisu itu didirikan pada akhir 2018. Jadi Kopisu adalah salah satu brand kopi lokal yang mengedepankan bahan-bahan baku dari Indonesia. Kita selalu mengedepankan kita ingin menjadi segelas yang berarti buat customer-customer kita. Dan visi kita ingin menjadi kopi skala nasional di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, Kopisu sudah ada 200 lebih outlet dan tersebar di 85 kota di seluruh Indonesia. Awal mula Kopisu berdiri itu, kita mendirikan kopi dengan konsep dan tema kedai kopi dan mengutamakan pengiriman online. Jadi memang target market kita adalah para pengguna online delivery yang pengen membeli kopi melalui ojol tersebut. Jadi memang ya kita nggak mulai dalam outlet yang gede, pada saat itu tuh ngetren banget kopi, specialty coffee, tapi di mana kita tuh pengen banget bikin kedai kopi dengan modal yang tidak terlalu besar, tapi bisa menyebarkan market kita semakin luas. Dalam perjalanannya di tahun 2019 kita terus berinovasi produknya, nggak hanya kopi, tapi banyak banget non-coffee menu yang ternyata sangat diterima oleh customer-customernya Kopisu. Dimulai dari Rugal. Jadi kita bisa dibilang adalah pioneer untuk menu room regal dan juga kopi room. Kita juga pernah membuat Mikado, di mana kita menggabungkan antara minuman dengan dessert Indonesia pastinya. Kemudian di 2020 sebelum pandemi kita sudah hit mencapai 250 outlet, 82 kota, 42 provinsi di seluruh Indonesia. Oke. Jadi gimana nih kira-kira apa aja sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh para teman-teman sobat foodpreneur di sini? Jadi yang paling pertama adalah ketika saat kita menggunakan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi dalam berbisnis. Dari awal aku memulai bisnis ini, pemanfaatan teknologi itu sangat-sangat bermanfaat. Apa aja sih? Misalnya bisa dilihat dari perkembangan digital, dari perkembangan delivery online juga, itu membuat bisnis kita bertumbuh pesat. Kemudian ada salah satu juga semacam aplikasi yang juga memang banyak kita juga gunakan di dalam berbisnis. Apa aja gunanya? Ya seperti merangkul audiens dengan pendekatan komunikasi yang sesuai, kemudian promosi yang sesuai dengan target market, dengan mempertahankan keunikan produk, kemudian menciptakan mindset dan problem solving yang efektif dalam meningkatkan penjualan. Apa aja sih contohnya? Misalnya ketika saat kita pendekatan komunikasi yang sesuai itu bagaimana? Misalnya dengan memanfaatkan sosial media, kita bisa lebih dekat dengan customer kita. Di tahun 2022 itu kita ngerasa kita tuh harus semakin dekat dengan customer kita. Nggak hanya menjual produk, tetapi kita juga bisa berkomunikasi dan semakin dekat dengan customer kita. Kemudian yang poin kedua, promosi apa sih yang bisa sesuai dengan target market? Jadi kita harus tahu target market kita itu siapa. Ketika saat kita mengadakan kolaborasi misalnya dengan salah satu womanpreneur Indonesia, Monica Madea, kita tahu market kita tuh mostly perempuan, mostly adalah usia-usia kuliah sampai usia-usia para pekerja, di mana tuh mereka tuh benar-benar suka dengan produk yang unik, kemudian suka dengan sosok womanpreneur yang kita ajak kolaborasi. Jadi korelasi seperti itu yang bisa kita bawa dalam brand kita, gitu. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan mindset dan problem solving yang efektif dalam meningkatkan penjualan. Nah ini nanti mungkin akan aku jelasin lebih lanjut dan akan berhubungan dengan tema kita hari ini. Oke. Terus tips and triknya apa aja sih yang harus dilakukan para pemain F&B, pemilik brand? Salah satunya adalah inovasi. Inovasi itu nggak hanya harus dari segi produk ya, tapi service. Jangan mungkin kita ngerasa, oh kita harus keluarin produk baru,
2 minggu sekali, sebulan sekali, sampai 3 bulan sekali produk baru terus. Tapi apa? Value apa yang bisa kita kasih ke customer kita? Salah satunya adalah service. Kemudian ya memang penting kita selalu berinovasi untuk membuat produk baru. Ini adalah contoh Kopisu dalam berinovasi ketika saat masa pandemik. Kita menciptakan skuter, itu adalah salah satu media di mana Kopisu itu mengantarkan langsung kepada customer-customer Kopisu. Kemudian kita menghadirkan Suliter. Kita tahu behavior customer itu mereka itu mostly WFH. Gimana tuh kita bisa menyambungkan tuh korelasinya antara customer kita dengan behavior mereka di rumah. Ya kita ciptakan 1 liter itu. Jadi banyak banget inovasi yang sebenarnya kalau aku mau ceritain tapi banyak banget. Tapi yang misalnya aku bisa ceritain ini. Kemudian salah satunya ada lagi inovasi dalam penciptaan produk. Kopisu itu di akhir 2020 mengeluarkan kroffel. Itu aku ingat banget kroffel tuh belum terlalu booming di Indonesia. Dan aku ngeliat kiblat Korea. Korea itu lagi booming banget yang namanya kroffel. Nah kenapa enggak sih coba yuk kita adapt dengan ciri khasnya Kopisu dan kita jadiin cemilan buat nemenin kopi. Nah ini adalah gambaran juga di mana kroffel-kroffel kita yang memang identik juga kita nggak menghilangkan cita rasanya Kopisu. Dari apa sih? Misalnya rasa kayu manis, kemudian ada rasa serikaya, rasa-rasa yang kita tahu customer kita tuh pasti suka manis. Gitu. Selain inovasi, kolaborasi di saat, bukan di saat juga sih ya, ketika saat dilakukan oleh foodpreneur itu penting sekali. Karena kita yakin dengan menggabungkan antara 2 brand itu akan menghasilkan campaign yang lebih maksimal. Kolaborasi yang pernah Kopisu lakukan juga cukup banyak, beragam, gak hanya dari produk makanan juga, gak hanya dari produk-produk yang kayaknya nyambung lah gitu. Kayak misalnya contohnya kita pernah berkolaborasi dengan salah satu brand estetik. Apa sih hubungannya? Ya itulah pentingnya kolaborasi. Kita nggak melulu bilang mengenai produk. Tapi apa? Activation apa yang bisa kita hadirkan berbeda dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Kemudian ada beberapa brand juga yang pernah, brand-brand FMCG yang pernah kita ajak kolaborasi juga dengan menciptakan produk yang baru. Kemudian kolaborasi di sini benar-benar nggak terbatas banget. Dari tim kami, tim Kopisu, saya pun suka banget explore banyak hal. Dan kolaborasinya itu kita selalu pengen cari yang apa nih lagi nih yang seru ya. Gitu apa lagi nih yang bisa diajak kolaborasi. Salah satunya ini waktu itu generasi 90-an. Kita ngerasa visi ataupun value yang kita bawa tuh sama buat customer kita. Kemudian kita juga pernah berkolaborasi dengan brand kopi yang kayaknya loh kok brand kopi juga ya. Nah inilah keunikannya di mana kita tuh nggak ragu buat ajakin brand kopi juga berkolaborasi. Pada saat itu adalah Expat, salah satu coffee roastery yang cukup terkenal di Bali. Kemudian ini yang terakhir banget kita lakukan, kolaborasi bersama womanpreneur Monica Amadea, dan animonya itu sungguh-sungguh sangat bagus. Ya karena kita menyatukan itu, apa sih yang lagi tren pada saat ini selain produk, tapi sosok figur apa, siapa nih yang lagi tren pada saat ini. Gitu. Nah, ini juga brand FMCG yang memang juga kita cukup sering ajak kolaborasi untuk menciptakan produk ataupun cross-selling marketing ataupun product sampling. Jadi memang pentingnya kolaborasi itu banyak banget. Mungkin yang poin-poinnya adalah misalnya memperluas jaringan, kemudian yang paling penting adalah mendapatkan market baru melalui inovasi produk yang kita hadirkan. Nah, kemudian inovasi itu tuh benar-benar membutuhkan exposure. Makanya ini salah satunya kenapa kita mengajak Monica Amadea, salah satu organic influencer, di mana kita ngelihat Monica Amadea itu followersnya tuh benar-benar, kalau kita istilah zaman sekarang tuh sekte, yang benar-benar ngefans banget dengan sosok Monica Amadea. Tapi kita hadirkan juga menu yang benar-benar sesuai dengan target marketnya kita. Gitu. Kemudian dengan pemanfaatan sosial media dan KOL, itu akan memaksimalkan campaign yang kita jalanin. Jadi buat teman-teman ya, selalu harus
memanfaatkan semua channel, sosial media. Sosial media juga banyak banget ya zaman sekarang. Gak hanya Instagram, tapi ada TikTok, dan Instagram pun fiturnya banyak. Ada Reels, ada Instagram Story yang benar-benar harus kita manfaatkan setiap harinya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan promo. Ini tetap penting buat teman-teman lakukan. Campaign promo. Nah, kemudian apa sih penggunaan teknologi yang tadi sempat aku mention bahwa ketika saat kita melakukan memakai teknologi yang tepat, bahwa kita itu bisa banget mendukung penjualan lewat aplikasi yang paling banyak digunakan di dunia, yaitu aplikasi chat dan media sosial. Kemudian yang kedua adalah memiliki berbagai kombinasi cara penjualan serta bisa diaplikasikan dalam setiap pemesanan yang kita lakukan. Kemudian ini yang paling penting ya, yang kayak kadang kita suka miss, adalah untuk melakukan repetisi customer tuh bagaimana caranya? Ya ini, loyalty merchant. Kemudian yang paling penting adalah bisa diintegrasikan dengan software aplikasi kasir online dalam melalui ISB POS ini. Gitu. Jadi bisa aku rangkum mungkin dari sisi internal bahwa kita harus melakukan inovasi, kolaborasi, dan yang paling penting adalah penggunaan teknologi yang tepat dalam berbisnis kita. Itu. Sekian presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian, Sobat Foodpreneur. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Thank you. Tepuk tangan dulu, mantap. Terima kasih, Sam. Oke, jadi tadi teman-teman sudah mendengarkan ya, Foodpreneur sudah mendengarkan semua. Itu tadi sedikit cerita yang memang sudah dijalani oleh Kopisu selama kurang lebih berarti usianya 3 tahun. 3 tahun ini. 3 tahun. Ya, jadi Betul. tidak pernah berhenti berinovasi, tidak pernah berhenti berkolaborasi, dan pastinya tidak pernah meninggalkan yang namanya teknologi. Betul. Nah, itu dia yang paling penting ya sekali lagi, karena kita nih di era yang udah nggak mungkin. Nah, sedikit boleh Kak Silvi. Ya. Jadi benar-benar teknologi ini sangat terlalu penting lah ya dalam menjalankan sebuah bisnis. Sebenarnya all bisnis, cuma dalam konteks ini adalah F&B bisnis nih pada saat sekarang ini. Aduh, penting banget ya Sam ya. Jadi karena teknologi itu gimana ya? Bisnis zaman sekarang tuh udah beda banget ya. Mungkin kalau zaman dulu konvensional semua masih dicatat manual. Semua tuh masih kita bilangnya stock opnam, inventory semua masih manual. Tapi kalau misalnya kita bisa satuin itu dalam satu teknologi, kenapa enggak? Itu bisa memudahkan banget kita sebagai foodpreneur. Yes, benar. Jadi memang teknologi juga kita harus istilahnya memilih juga yang mana yang cocok buat bisnis kita. Artinya tidak semua teknologi, wah semua kita pakai, kita habok semua, ya nggak gitu juga. Iya, betul, gitu cari kan? yang paling sesuai lah dengan kebutuhan kita. Yes, cari yang paling sesuai dan maksimalkan kalau memang sudah ada teknologi tersebut dalam bisnis F&B Anda. Nah, makanya teman-teman, Bapak Ibu semua, jika ada pertanyaan apapun juga yang mau ditanyakan ke Kak Silvi, ini kesempatannya ya. Jadi biasanya Kak Silvi ini kalau misalnya ditanya lewat sosial media mungkin akan lebih sibuk dia pokoknya ya. Mungkin nggak semua bisa dijawab. Nggak juga, dibalas juga kok kalau di DM. Oh iya benar. Maaf maksudnya ini kesempatan gitu loh ya, kesempatan betul. karena kita masih dalam konteks diskusi, kita masih bisa tanya jawab. Ayo berikan pertanyaan sebanyak-banyaknya karena selain dapat informasi, Anda juga bisa mendapatkan yang namanya tadi ISB voucher ya. Dapat kesempatan untuk dapat hadiah. Kenapa? Mantep banget nggak sih? Dari rumah sambil mager, sambil mungkin tidur-tiduran, tetap dapat ilmu, dapat informasi, dapat hadiah. Dan kita juga, ini satu lagi ya, maksudnya yang harus saya ingatkan juga bahwa kita punya hadiah utama yaitu ISB SaaS. ISB SaaS itu adalah satu aplikasi restoran, ya untuk bisnis restoran, di mana di sini sudah mencakup bisnis lagi, sistem kasir, sistem dapur, antrian, sistem manajemen bahan baku, dan juga laporan penjualan, dan banyak lagi selama 1 tahun. Dan Anda cukup menjelaskan di kolom chat, kenapa harus Anda? Itu aja. Ya. Mungkin mau ikutan? Oh, nambah-nambah? Boleh. Supaya diperpanjang. Gitu ya. Ya. Kenapa harus restoran Anda? Kenapa harus bisnis Anda? Kenapa harus F&B Anda? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan, yuk ambil kesempatan ini untuk meraup sebanyak-banyaknya kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Nah, kita sudah selesai segmen yang pertama ya. Nanti kita akan ada momen di mana tanya jawab langsung bersama juga dengan pembicara kita yang kedua juga. Ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih banyak sesi kita. Nah, yang kedua ini adalah sesi
bersama dengan seorang digital marketer expert. Wah ya, jadi ini akan bicara lagi soal bagaimana meningkatkan prestis sebuah restoran, prestis apa namanya ya, kita bilangnya kalau prestis itu bahasanya agak tinggi mungkin ya, mungkin lebih kayak bagaimana sih meningkatkan kualitas lah gitu ya bahasanya. Bagaimana meningkatkan branding, bagaimana meningkatkan nilai restoran Anda dengan pemanfaatan teknologi, intinya gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, dan sambil menunggu kehadiran dari Kak Ono, ya panggilannya ini Kak Ono dengan materinya yang luar biasa. Mungkin dari Kasih Lebih, mungkin ada lagi yang mau disampaikan ini buat teman-teman foodpreneur yang malam hari ini nih benar-benar udah menyediakan waktunya, perhatiannya untuk mendengarkan kita semua nih. Oke ya, selain mungkin aku juga mau mengucapkan terima kasih. Jadi buat teman-teman jangan ragu ya buat nanya-nanya karena aku happy banget nih buat ditanya, buat ngobrol, diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana sih F&B live ini tuh seperti apa, gimana pemanfaatan teknologi itu dalam F&B. Mungkin kalau tadi masih sekilas lah ya. Jadi aku pengen tahu nih, ada nggak sih yang teman-teman misalnya pengen tahu lebih spesifik gitu. Jadi I'm happy to answer. Atau mungkin mau kolaborasi? Wes, kenapa Wes. tidak? Oh iya, kenapa tidak? aku? Tadi kuncinya kolaborasi. Atau karena gini, Kasih Lebih ini terkenal nggak cuma suka bagi-bagi diskon aja. Cie, kok bisa sering diskon berarti. Saya juga penikmat diskon soalnya ya. Nah, tapi juga suka bagi-bagi informasi gitu loh. Dan juga siapa tahu sekali lagi yang namanya kesempatan untuk kolaborasi, siapa yang tahu 2022 ini bisa, karena kalau berkolaborasi bisa semakin gedenya tuh bersinergi ya. Betul, sinerginya sama gitu kan. Yes, betul ya. Jadi ayo mari. Silakan langsung berikan pertanyaan. Tadi saya sudah ngintip, sebenarnya ada yang udah nanya, cuman baru satu. Penasaran apa? Ayo, nanti ya. Sudah ada yang nanya tapi nanti boleh. masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ayo silakan, waktunya masih panjang kok ya. Sambil kita menunggu persiapan untuk segmen yang kedua. Oke. Kalau begitu, kita tunggu sejenak ya. Thank you Kak Silvi. Terima kasih juga. Kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Siap. Thank you. Baik, wah ini cafe saya yang virtual ini masih sepi karena memang sengaja kita book untuk acara malam hari ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang masih mengikuti acara webinar dari ESB Helping the Market, sekali lagi ya ESB Helping the Market. Jadi ESB ini memang menawarkan solusi end-to-end, solusi yang lengkap untuk bisnis restoran Anda semua. Tapi acara webinar kita yang memang dijadwalkan 4 kali dan ini yang kedua, selalu menghadirkan sosok-sosok yang sangat inspiring ya. Sosok-sosok yang memang sudah melanglang buana di bidangnya masing-masing. Dan kita selalu menghadirkan ada satu pemilik bisnis ya, pemilik restoran atau pemilik F&B franchise dan lain sebagainya. Yang kedua adalah digital marketer yang memang berkecimpung bagaimana untuk marketing lah istilahnya secara umum lah ya. Dan tentunya sedapat mungkin dekat atau relate ke bisnis F&B. Jadi itulah kenapa Bapak Ibu luar biasa beruntung sekali. Hari ini secara virtual, dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa mengikuti acara ini dengan live. Dan Anda sekali lagi punya kesempatan untuk bertanya serta mendapatkan hadiah. Dan kita masih punya lagi 2 sesi webinar lagi nanti ya. Makanya terus stay tune, follow dong Instagramnya ESB di esb.id ya. Jadi semua informasi terkait acara, program, apapun juga, tidak hanya untuk klien-klien yang sudah menggunakan jasa ESB. Tapi juga untuk semua foodpreneurs yang calon-calon, ingat ya, yang masih punya mimpi untuk bisa membuat bisnis F&B, punya restoran dan lain sebagainya, itu harus banget follow yang namanya Instagram esb.id. Ya belum follow, ayo nanti saya lihat-lihat ya siapa yang belum follow ya. Dan nanti kita juga akan ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah ESB order voucher ya, voucher di mana teman-teman bisa ada 2 cara nih. Pertama dengan memberikan pertanyaan. Ya sekali lagi ya, Anda boleh memberikan pertanyaan terkait topik kita yang relate ya. Yang nanya jangan yang nanya-nanya enggak gitu ya. Nanyanya yang relate sama topik kita, sama bicara kita, sama bisnis mereka, sama profesi mereka. Boleh ya. Dan yang kedua adalah nanti kita akan ada quiz. Quiz ini pertanyaannya akan terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan, Bapak Ibu memperhatikan, pasti bisa jawab ya. Hadiahnya lagi-lagi dijajanin sama ESB ya. Itu luar biasa sekali ya. Nah, baik. Kita sebentar lagi kita akan menghadirkan
di segmen yang kedua seorang digital marketer expert ya, yang sudah nanti kita mungkin akan sedikit minta beliau juga promo sedikit lah ya, kira-kira kalau mau follow Instagram itu di mana sih gitu kan, untuk dapatkan insight-insight, untuk dapat informasi, untuk dapat banyak sekali hal-hal yang berguna untuk marketing secara umum, apapun bisnis Anda, dan khususnya untuk F&B bisnis ya, karena memang fokus kita di ISB ini adalah solusi untuk bisnis restoran gitu ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang masih mau memberikan pertanyaan, langsung aja ketik di kolom chat ya. Baik, nah langsung saja saya akan segera menghadirkan, kalau tadi seorang wanita alfa, yang ini pria alfa, wah semuanya serba alfa ya. Bukan minimarket Bapak Ibu, beda ya. Tapi benar-benar luar biasa, masih muda, sangat-sangat inspirasional dan siap berbagi ilmu sama kita semua. Ladies and gentlemen, Hartono Mu. Halo, selamat malam semua sobat foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Kenalkan, nama saya Hartono. Saya akan di sini membawakan materi yang akan sangat mungkin relevan ya buat Bapak Ibu semuanya hari ini, yang berkaitan dengan high tech. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dulu, karena seperti biasa ya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku akan jelaskan dulu siapa sih saya, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih belum kenal. Nah, nama saya Hartono, saya biasa dipanggil Ono. Nah, saya adalah seorang profesional F&B yang sudah berkecimpung selama 10 tahun lebih di dunia F&B, dan dari dulu itu memang banyak berada di bisnis restoran, FMCG, dan juga sekarang aktif membagikan edukasi-edukasi tentang food and beverage business di akun Instagram saya di Gastronomo ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum follow saya, boleh tuh langsung di-follow ya, karena banyak banget konten-konten tentang F&B bisnis yang akan saya share di akun Instagram saya. Nah, tambah lebih panjang lagi, kita akan langsung masuk ke materi hari ini. Jadi kita akan ngomong apa sih ya? Jadi pertama tadi saya udah sedikit ngomongin tentang gimana caranya agar bisnis F&B kita itu bisa naik kelas ya. Jadi gimana cara meningkatkan prestasi restoran lewat high technology savvy. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu lihat, kok ada robot ya di sini ya. Nah, di sini kita nggak akan ngomongin tentang gimana caranya implementasi robot ke restoran, bukan. Ini saya taruh slide-nya di sini biar Bapak Ibu penasaran. Oke, ini kontennya apa gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas hari ini lebih ke salah satu hal yang mungkin Bapak Ibu udah sering lihat ada di restoran-restoran, tapi mungkin kayak, ini penting nggak sih ya. Nah, saya akan membagikan magic of QR code ya. Gimana cara QR code itu ya? QR code itu bisa mengubah bisnis F&B Bapak Ibu menjadi lebih profitable, lebih go digital. Nah, kenapa ini sangat penting ya Bapak Ibu ya? Karena kita lihat sejak pandemi itu banyak banget restoran-restoran yang mulai mengadaptasi menggunakan order-order yang lebih digital ya. Karena contohnya restoran-restoran yang dine-in itu kan banyak banget dulu masih kerjaannya mungkin kalau ada launching menu baru, itu bikin menu fisik baru gitu ya. Tapi sejak pandemi semuanya itu berubah. Nah, di konten hari ini saya sudah melakukan riset mengenai QR code, the power of QR code. Kenapa QR code itu sangat relevan buat bisnisnya Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan ini adalah salah satu dari riset pertama saya. Jadi pertama, ini adalah riset dari QSR Magazine tahun 2021 yang menginformasikan bahwa sejak pandemi, sekarang itu 56 order di restoran di US itu datang dari QR code. Bayangin ya Bapak Ibu ya, jadi kalau Bapak Ibu itu datang ke restoran sebagai konsumen, itu sekarang sekitar 56%, 5 dari 10 orang, itu ordernya itu udah via QR code. Ya, jadi kalau Bapak Ibu atau restoran Bapak Ibu atau yang baru mau bisnis restoran, itu belum menggunakan QR code, you guys should consider this ya. Harus di-consider menggunakan QR code di bisnis restoran Anda. Nah, yang menarik juga adalah ini Bapak Ibu. Yang namanya bisnis restoran, ketika kita tahu ya bisnis restoran apalagi yang dine-in,
itu komponen biaya paling besar adalah karyawan. Ya. Dan ketika saya melakukan riset, ini juga satu hal yang menurut saya unik banget ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan QR code, biaya karyawan itu bisa turun sampai 150%. Bayangkan. Bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi contohnya nih, biasanya kalau di sebuah restoran dine-in itu ada 10 karyawan, itu karyawan bisa berkurang setengahnya. Hanya dengan penggunaan sistem QR code. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita sebagai konsumen ketika kita datang ke restoran, kalau kita sudah ordernya sudah pakai QR code, lalu pesannya juga udah pakai QR code, mau bayar udah pakai QR code, itu pastinya nggak perlu sering-sering lagi menggunakan karyawan ya atau waiter untuk datang menjelaskan lagi produknya gitu, karena semuanya udah ada di layar si konsumennya tersebut. Nah, ini juga menarik banget ya. Jadi di ESB juga ada fitur-fitur seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi QR code one scan itu konsumen itu bisa menikmati banyak banget manfaatnya ya. Dari bisa pesan bervariasi ya. Dari segi bisnis juga sudah terintegrasi dengan POS, bisa berjualan lewat sosmed. Ini penting banget ya di zaman serba digital seperti ini. Terintegrasi dengan aplikasi loyalty merchant, contactless, dan nah nanti aku akan jelasin lagi ya poin-poin di bawahnya kenapa penting banget nih Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Ini juga salah satu riset yang lumayan mencengangkan gitu ya. Dengan menggunakan QR code, sebuah restoran itu dapat meningkatkan penjualannya sampai 35%. Kok bisa ya? Pertanyaan kok bisa? Nah, jawabannya simple Bapak Ibu. Coba kita bayangkan kita lagi masuk ke restoran, duduk, misalnya kita jangan ngomongin restoran, kafe gitu ya. Kita duduk kerja seharian di sana. Itu saya alamin banget tuh. Ketika saya order, udah lewat QR code, itu misalnya lagi kerja, udah minum, habis nih. 2 jam udah habis. Mau pesen lagi dong. Kan gampangnya kan langsung, oke, lihat lagi deh menu apa lagi. Sehingga ketika konsumen menggunakan QR code tersebut, apalagi bisa langsung order, bisa langsung bayar gitu ya. Impulsif buying-nya itu juga dapat Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia mau order lagi karena gampang banget, karena secara journey atau experience itu sangat cepat gitu ya. Jadinya experience ketika orang-orang order itu jadinya lebih gampang. Ya Bapak Ibu, jadi lebih gampang sehingga sales restoran average per purchase-nya atau average per check dari satu bon itu jadinya mungkin ketika customer masuk dia kerja itu cuma pesan 1 kopi. Tapi setelah 2 jam karena cepet banget gitu ya, dia mau pesan lagi, pesan snack lagi, jadinya average per check dari satu invoice itu jadinya lebih tinggi ya, sehingga nggak heran bahwa di riset ini membuktikan bahwa ada kenaikan penjualan sejak menggunakan sistem ordering QR code ini ya. Nah, apalagi sih keuntungan menggunakan QR code? Nah, ini saya alami sendiri dan saya akan share ke Bapak Ibu. Kenapa QR code itu penting banget? Salah satu hal juga yang kadang tidak diperhatikan atau baru tersadari oleh pebisnis F&B itu adalah cara berjualan paling cepat sebenarnya itu adalah dengan metode upselling. Ya, upselling itu apa sih? Mungkin saya cerita sedikit ya. Upselling itu adalah ketika barista atau waiter atau kasir itu bisa menawarkan produk tambahan ke konsumen ketika dia mau check out atau ketika dia mau bayar gitu ya. Nah, ini aku ambil contoh nih. Ketika saya mau pesen kopi gitu ya, Bapak Ibu pasti tahu ini di mana. Saya nggak usah sebut brandnya, bisa langsung nanti tebak-tebak aja gitu ya. Datang ketika kita pesen, contoh, saya mau pesen cappuccino. Pesen cappuccino, baristanya akan bilang, "Kak, kopinya mau dibikin strong nggak?" Nah, mungkin tahu ya brandnya apa ya. "Kak, kopinya mau dibikin strong nggak?" Nah, itu sudah menambah upselling karena dengan dibikin strong kopinya, itu sudah menambahkan double shot ke dalam kopi tersebut. Ya, tambahan lagi, contohnya ketika udah ditawarin cappuccino mau lebih strong, ditawarin lagi, "Kak, kopinya mau tambah flavor nggak?" Kita ada almond, ada yang lain-lain gitu ya, ada jasmine dan lain-lain. Nah, itu another upselling. Setelah kita bilang, "Oke, boleh deh, kayaknya rasa almond boleh nih hari ini." Nah, lalu di ujungnya barista atau waiter tersebut akan tambah lagi, "Kak, kita ada promo nih.
kalau paketin dengan croissant, itu kakak tinggal perlu tambah 5.000 aja. Jadi paketnya, misal contoh 30.000, udah dapat minum, udah dapat croissant 1. Siapa yang nggak mau? Nah, itu adalah contoh upselling paling simple ya, yang ada di salah satu merek kopi. Nah, kenapa aku sharing pengalaman ini? Karena memang berdasarkan riset, dengan menggunakan upselling, barista-barista, atau waiter, atau kasir, itu bisa menaikkan penjualan sampai 18%. Ya Bapak Ibu ya, jadi that's the power of upselling. Nah, kita tahu problemnya, dan ini jadi problem hampir di semua bisnis F&B ya, adalah standarisasi dari skill atau ilmu itu nggak bisa merata di masing-masing orang gitu ya. Mungkin tadi barista A itu jago tuh upselling, tapi mungkin barista B itu nggak bisa, atau kasir B belum tentu bisa tuh upselling. Kan nggak mungkin kan barista A itu harus setiap hari masuk shift-nya gitu ya. Kan pasti ada waktu di mana dia lagi nggak ada shift, dan masa kita harus lagi nggak ada shift, nggak ada upselling, jadinya omset atau jualannya juga nggak naik, kan nggak bisa. Nah, salah satu cara paling simple itu adalah dengan memanfaatkan teknologi lagi, Bapak Ibu ya. Dan kembali lagi kemana? Ke QR code. Ya, jadi dengan memanfaatkan QR code, dan apalagi di sini aku share fitur dari ESB ya, itu di fiturnya kalau Bapak Ibu nanti pelajarin ya, itu bisa tuh ketika customer udah mau check out, itu akan muncul tuh pop up, tambah contohnya croissant 5.000, mau nggak gitu ya. Nah, itu contohnya ada di slide, Bapak Ibu bisa lihat, tambah teh hangat cuma 5.000. Nah, itu adalah contoh upselling. Dan dengan menggunakan teknologi seperti ESB, Bapak Ibu juga bisa memastikan standarisasi dari semua sistem atau semua barista atau semua kasir Anda itu terjamin gitu ya. Karena tadi selain cost-nya jadi lebih rendah, dengan menggunakan QR code yang juga disediakan oleh ESB, itu Bapak Ibu dapat memastikan standarisasi dari upselling juga terjadi gitu ya. Jadi bisnis F&B Bapak Ibu jadi lebih digital, dan at the same time di saat yang sama bisnisnya juga dapat berkembang lebih baik lagi dengan mendapatkan revenue tambahan. Ya, jadi that's the power of QR code di dunia F&B. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti dapat manfaatnya banyak banget ya kalau Bapak Ibu bisa mengimplementasikan the QR code ya. Apalagi di aplikasi ESB kita lihat satu QR code itu end to end ya. Saya share lagi nih keunggulannya gitu ya. Jadi berjualan lewat sosmed itu bisa ya. Cara pemesanan yang bervariasi. Bagi Bapak Ibu, dia sudah bisa berintegrasi dengan POS. Jadi bukan hanya dari order, tapi sampai ke POS-nya, di kasirnya Bapak Ibu, udah di kasirnya yang dilihat oleh kasir, itu udah bisa langsung muncul juga gitu ya. Terintegrasi dengan aplikasi loyalty merchant. Ini juga penting banget ya, karena di zaman seperti sekarang, data is king, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengkolek data customer, lalu nantinya itu bisa dibikin loyalty program, dibikin email marketing, itu akan lebih bagus lagi. Ya, dan banyak sekali keunggulan-keunggulan lain yang Bapak Ibu bisa terapkan atau dapatkan nih dari aplikasi ESB. Nah, sekian dari saya. Semoga konten hari ini, The Magic of QR Code, itu dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk gimana caranya biar bisnis F&B bisa lebih maju gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya bisnis restoran, atau mungkin bagi teman-teman yang baru mau bisnis restoran gitu ya, boleh nih dikonsider penggunaan QR Code, apalagi yang ditawarkan oleh ESB. Sekian dari saya. Nah, karena temanya hari ini tentang per QR Code-an, Bapak Ibu boleh nih langsung nge-scan ya di sini. Scan Me itu akan langsung berhubung ke Instagram saya ya di Gastronomoy. Karena it's all about magic, it's all about the magic of QR Code. Thank you very much. Wow, Kak Ono. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ono. Mantep banget nih, magic. The magic of QR Code ya. Langsung follow ya. Yang belum follow, langsung follow. Ketinggalan berita, nanti ketinggalan informasi, ketinggalan ilmu, rugi banget ya. Kak Ono, sedikit bocoran ya. Sudah berapa banyak bisnis F&B yang Kak Ono punya? Saya sekarang punya 3. Us, 3? It's my dream.
satu aja masih terus berusaha ya. Iya. Jadi teman-teman 3 nih tahun 2022 targetnya mungkin ada target ekspansi. Ekspansi dulu deh. Ekspansi Iya, dulu ya. Ekspansi dulu. Wih, ini Iya. kalau boleh tahu ini 3 berarti dalam bidang Dalam makanan. bidang, ada maksudnya- makanan, ada juga dalam bidang konten. Oke, Iya. ada makanan juga di bidang konten ya. Dan tentunya kalau misalnya nih ada kesempatan tahun ini bisa buka lagi, ya kira-kira bisa buka satu lagi nih. Kira-kira bakal seperti apa nih teknologi yang akan digunakan, Ya. di embed ke dalam bisnisnya Kak Ono? Ya, karena kita tahu ya tadi seperti saya jelaskan bahwa yang namanya F&B di tahun 2022 itu harus sudah digital tuh udah harus merem gitu loh. Orang udah harus lah pakai digital, nggak bisa lagi kayak cuman aktif cuman di misalnya Instagram sebagai ya yang penting ada konten doang gitu ya, nggak bisa lagi. Mungkin harus sudah mulai menggunakan TikTok, menggunakan apalagi ya aplikasi ordering. Ini penting banget ya. Tadi sudah dijelasin ya. Betul, apalagi ternyata yang pakai namanya order itu banyak sekali keuntungannya. benar, apalagi yang end to end. Karena kita tahu ya yang namanya di F&B, bisnis F&B itu apalagi bagi Bapak Ibu yang baru mulai gitu ya, itu pasti mungkin dari 100% waktu kita itu 90% udah ngurusin operasional. Bener Ya. sih, setuju. Setuju ya? Hampir semua bisnis sebenarnya kita tuh ngurusin operasional sama ngurusin orang. Exactly. Ya. Aduh, itu Itu benar-benar pusing. big challenge Ya, banget. jadi kita butuh banget solusi yang memang bisa memudahkan hidup kita gitu loh. Iya dong, bener. Kalau misalnya, kalau orang Indonesia suka begitu. Kalau bisa mudah, kenapa kenapa bisa sulit? Kalau bisa sulit, kenapa kenapa dipermudah gitu ya? Terbalik logikanya. Enggak ya, itu bercandaan aja. Iya, Maksudnya iya, artinya kita kadang-kadang tidak menyadari, udahlah, pusing lah, nggak ngerti lah, digital udah begini aja. Ya sudah, hasilnya ya begini Bisnisnya aja. juga akan begitu aja. Ya, Jadi, yuk, mari 2022 tahun yang baru, punya objektif baru, goal baru, kesempatan untuk lebih bisa digitalisasi. Betul. Wih, ini nanti kalau misalnya mau nanya-nanya sekali lagi makanya nih, teman-teman foodpreneur yang mau bertanya apapun juga tentang digital marketing, tentang QR code, tentang apapun, monggo ya, Kak Ono akan standby bersama juga Kak Silvi juga setelah yang satu ini. Dan satu informasi yang saya harus sampaikan juga nih pada teman-teman semua, saat ini kami akan bagikan link G-Form atau Google Form di kolom chat ya. Nah, sekali lagi tolong teman-teman isi, karena disinilah sekali lagi kami mau tahu feedback dan tentunya siapa saja yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertama, yang kedua, jika nanti Anda memenangkan sesuatu, hadiah apapun juga, baik yang mungkin menang dapat SAS 1 tahun, dapat ESB voucher dan sebagainya, itu harus yang sudah mendaftarkan diri kembali di link Google Form yang kami share saat ini ya. Silakan, tadi sudah di-share di kolom chat, di-scroll lagi, dicek lagi, segera diisi yang belum isi, karena itu tadi penting untuk verifikasi data. Ya, oke. So, teman-teman semua jangan mana-mana. Setelah ini kita akan duduk bareng, ngopi bareng. Malam-malam ngopi bareng ya. Karena kopi su yang satu lagi. Karena kopi su. Bersama dengan Kak Ono dan Kak Silvi. Jadi, masih punya kesempatan untuk kasih pertanyaan yang banyak sebanyak-banyaknya. Oke? See you in a moment.
Oke, teman-teman foodpreneur terima kasih sudah menunggu karena memang kafe saya rame jadi open table harus kita lagi open table ya kan? Iya, oke, open table ya. Rame banget. Rame banget Iya, ya, iya. luar biasa di luar bagaimana banyak yang jualan juga di depan ya, Gua pengen UMKM yang belakang. luar biasa. Iya, Oke, iya. baik teman-teman kita sudah bersama dengan Kak Ono dan juga Kak Silvi, di mana mereka tadi sudah sharing singkat tapi padat dan jelas bagus banget ya. Namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab ya, tolong teman-teman semua sekali lagi minta untuk mengisi link Google Form yang sudah kami share sekali lagi ya, karena di situ adalah kami ingin kembali memverifikasi teman-teman yang sudah join webinar pada malam hari ini serta menjaga peluang Anda untuk dapat hadiah. Ya, kalau misalnya Anda dapat hadiah, terus misalnya belum daftar di Google Form di link yang barusan di-share, mohon maaf ya, itu nanti hadiahnya nggak bisa diberikan gitu ya. Jadi ayo isi lagi ya. Terima kasih teman-teman semua. Baik, gimana? Wah, Kak Silvi, Kak Ono masih semangat ya? Masih Semangat dong. dong. Oh iya dong, Sampai walaupun ini sudah malam tapi makin biasanya kalau anak-anak apa namanya? Saya menyebut Instagram dia yang satu lagi apa? Tipsy. Tipis. Waduh. Makin Blow malam up biasanya di makin sini. seger Oh, gitu. Iya. Apalagi nanti bisa dicampur dengan kopi. Oh, saya salah. Aduh, kopi sama Apa? Tipsy. yang bikin tipsi. Yang bikin Iya. tipsi ya. Jadi apa itu ya kira-kira ya? Espresso martini. Bener juga. Espresso martini. Bener juga ya. Seru banget. Kolaborasi. Iya. Sun ya. Sun ya. Oke, jadi teman-teman kita akan mulai diskusi dengan Kak Silvi dan juga Kak Ono ya. Pertanyaan yang sudah masuk, terima kasih. Dan kami tentunya akan cek kira-kira mana yang relate. Kalau misalnya pertanyaannya yang nggak relate, misalnya statusnya Kak Silvi apa ya? Itu kan nggak relate gitu ya. Itu kan bukan itu tanyakan di sini ya. Repot gitu. Jangan itu pertanyaannya. Oke, baik silakan. Kembali lagi masih punya kesempatan untuk bertanya. Karena untuk setiap pertanyaan yang naik ke forum, ada 6 pertanyaan yang kita akan berikan, kita ganjar. Kita berikan hadiah, yaitu ESB Order Voucher ya. Ya. Dimana itu teman-teman bisa pakai di semua restoran atau semua F&B Seru yang banget. sudah memakai ESB order dan itu langsung dipotong. Ya. Dijajanin. Kapan lagi? Kapan lagi? Lumayan kan? Lumayan kan? Nah, pertanyaan ini juga pastinya kita akan masih terus kita cek dulu ya. Sekali lagi pertanyaannya masuk sudah beberapa, kita cek dulu mana yang kira-kira relate banget sama bisnis. Dan yang kedua, sekali lagi kita punya akan mencari 3 restoran yang paling beruntung, 3 bisnis F&B yang paling beruntung pada malam hari ini akan mendapatkan ESB SAS selama 1 tahun. Wow. Di mana ini adalah tadi sudah dijelaskan juga ya, sistem yang begitu integrasi dan membantu mempermudah hidup Anda sebagai pebisnis. Karena benar tadi Kak Ono sudah bilang bahwa aduh kita ngurusin operasional, ngurusin orang. Nah mungkin nih dari sisi Kopi Su nih pengen nanya nih, bener nggak sih bahwa ya somehow mengatur operasional dan juga termasuk di dalamnya ada human resource itu salah Betul. satu hal yang paling menantang Betul. dalam sebuah bisnis F&B. Betul. Oke, bener banget ya. Jadi makanya buat teman-teman, tapi bukan berusaha menakut-nakuti. Hal yang perlu diingat oleh teman-teman ketika saat pengen punya bisnis F&B itu yang harus diingat adalah selain marketing ataupun hal lainnya itu operasional. Yes, Gitu. itu nggak terpisahkan. Nggak terpisahkan, A sampai Z tuh banyak Bener. sekali. Banyak sekali Jadi ya. diharapkan ketika saat udah siap masuk ke situ mentalnya juga udah siap. Belum lagi nanti soal karyawan, belum lagi nanti pencatatan inventory, akuntansinya atau kayak hari ini salesnya gimana berapa itu juga harus ada manual ataupun teknologi yang benar-benar mumpuni buat Benar. bantu bisnis kita. Iya. Gitu. Right. Dan itu tentunya harus dipertimbangkan matang. Kalau memang buat teman-teman yang sudah punya bisnis, ya ayo segera pivoting lah ya, istilahnya segera berintegrasi dengan teknologi. Kalau yang belum punya, itu salah satu pertimbangan yang harus disiapkan banget karena Betul. peran teknologi yang salah satunya adalah QR code tadi misalnya ya, itu Betul. harus banget sudah tergabung ya Bener dalam banget. bisnis Anda. Apalagi buat ditambah lagi kali ya, apalagi buat teman-teman yang memang pengen tujuan punya bisnis F&B yang memang pengen scale up-nya secara besar-besaran Besar-besaran, gitu. Pengen cepet. punya 5 outlet, 10 outlet, 15 outlet, penting banget adanya teknologi. Wis, kayak Kopi Su nih ya, Gitu. sudah 200 berapa tadi? 230 sampai 250. Oh yes. Sampai lupa. Sampai lupa, karena hari ini baru aja ada yang mungkin ada yang launch. Jadi. Oh iya salah, angkanya udah nambah lagi ya. Oke. Sampai lupa, Berarti rencananya tahun ini berapa cabang?
Maksudnya target, namanya target tahunan Ya ya. target ya, kalau target pengennya mungkin tahun ini pengen ada 500, berarti mungkin nambah 250 mantap ya. outlet lagi mudah-mudahan. Yang Doain tertarik aja. langsung bisa franchise ya? Oh bisa dong. Langsung ya kan? DM Instagram. DM Instagram ya. Iya. Oke, tadi kita sudah ada satu pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia ya. Oke, pertanyaan untuk Kak Silvi. Oke, kalau customer itu sebenarnya lihat harga atau enggak ya? Kalau misalnya jual produk mahal itu apakah tetap pada yang mau, tetap ada yang mau beli? Menarik banget. Jadi gimana kita bisa tahu harga yang pas sama customer tuh gimana? Oh, ini Oke. pertanyaan ini sangat Oke. fundamental sekali. Silakan, Kak Silvi. Oke, jadi kalau pengen tahu customer tuh pengen tahu yang gimana? Balik lagi ya, sebelum kita punya bisnis, kita harus research. Research itu penting banget, harus cari tahu, mau kepo. Oh siapa sih kompetitor kita? Kita tuh benchmark produk kita tuh siapa? Jadi selain itu, kita tuh bisa tahu, kita positioning pricingnya tuh bisa di berapa gitu loh. Oh mereka jualan 25, ya mungkin kita jualan 25 atau enggak 26 gitu. Tapi kalau harga, apalagi mungkin kita yang bermain di segmentasi C, harga tuh lu cukup sensitif ya. Bener. Price war. Gitu. Price war, promotion Perang. war. Promotion, ya, promotion war gitu. Jadi itu adalah another things yang memang kita sebagai foodpreneur tuh harus mikirin. Gimana sih caranya biar kita nggak terjebak di price war tersebut gitu loh ya. Dari tadi mungkin tadi inovasi produk, kita punya produk apa yang kita punya value lebih dibanding mungkin brand-brand kompetitor yang lainnya gitu sih. Jadi point of view aku seperti itu. Oke, berarti tetap istilahnya selain harga yang kita juga kita ingin memberikan harga yang terbaik untuk market C gitu ya, dalam kasus Kopi Su misalnya gitu. Tapi apa value lebihnya? Karena di market C ini rame banget gitu kan. Kenapa harus memilih Kopi Su yang mungkin misalnya sedikit lebih mahal, tapi orang udah gua Kopi Su aja deh karena ya itu mungkin karena memang ada produk yang disukai atau mungkin ada nggak ngerti ya mungkin ngefans sama artisnya. Bukan. Jadi maksudnya pertimbangan itu yang memang akan tidak lepas dari yang namanya customer. Nah mungkin dari kawan boleh menambah karena ini juga kebetulan nih punya F&B bisnis juga jadi sangat relate. Ya kalau saya selalu percaya semua produk itu ada marketnya. Oh yes. Ya kita ngambil contoh ramen. Ini ramen nih, karena kan tadi ngopi ya, kita harus ada makanannya juga. Contoh ramen. Ramen itu dulu ketika pertama kali masuk ke Indonesia, itu masuknya itu kan yang mahal ya. Karena memang preposisinya maunya itu, oke ini makanan dari Jepang, Iya. membawa influence Jepang, jadi ketika orang makan kayak, masa makanan Jepang 25.000 sih? Kan? Karena dia pertama kali masuk ke Indonesia. Betul. Nah tapi setelah dia beroperasi atau masuk ke market Indonesia, dan tervalidasi, makanya penting banget ya validasi market ya. Tervalidasi produknya, kok selalu rame. 3 bulan jalan, 4 bulan jalan, kok ngantri terus ini restoran. Harga udah 100.000 loh. Kok rame terus? Nah berarti itu kan tervalidasi bahwa marketnya itu ada, market untuk ramen 100.000 itu ada. Gitu loh. Nah itu cara, makanya tadi kembali riset. Nah jadi ketika misal udah mulai banyak nih orang yang berjualan ramen 100.000, baru kita melihat, kayaknya ada di peluang untuk tawarin produk yang lebih murah. Ramen, kualitas mungkin sama atau 80%, tapi mungkin bisa lebih murah sedikit. Nah, baru kita lihat nih, banyak mulai sekarang masuk ya, ramen-ramen yang pricingnya mungkin lebih mid. Ya, 50.000 sampai 70.000 itu ada. Nah, terus sekarang itu sudah tervalidasi, sempurna, udah banyak main. Sekarang ada lagi nih, wave ketiga, ramen murah. Banyak tuh ya. Kita lihat kemarin baru dari Bandung, itu banyak banget ramen-ramen yang memang preposisinya itu murah ya. Ramen 25.000 bisa dapat ramen. Telur, dan rasanya pun ya enak gitu. Enak ya untuk market. Iya, untuk marketnya. Maksudnya sesuai lah. Sesuai lah. Harga nggak bohong. Iya, well not bad gitu kan. Istilahnya tetap bisa makan ramen dengan kualitas yang baik. Betul. Tapi tidak membuat kantong jebol. Gitu. Makanya aku bilang bahwa there is a market for everything. Pintar-pintaran teman-teman gimana caranya melihat peluang, ngeriset marketnya, ngelihat ini kayak tadi ya, ramen 100.000 rame terus nih. Gue nggak mau deh berkompetisi di sini. Oke, gue bikin coba market murahnya. Misalnya gue bikin menunya mirip banget sama 100.000 tapi harganya bisa 30% lebih murah. Siapa yang nggak mau coba gitu kan? Betul. Ini sudah banyak yang main, coba lagi. Oke, gimana cara bisa press budget, bikin yang versi lebih murah 25.000. Betul. Karena kan bagaimanapun market terbesar kita di Indonesia ya memang market yang apa sebutannya B, C.
CCB Istilahnya. lah ya. Sebenarnya CB. kayak mau main di ABCD ya Sama tetap aja. sama benar, aja, benar, ada iya, aja benar, gitu. benar. Tinggal gimana komunikasinya tadi ya, gimana kita berkomunikasi dengan Iya, market kita. Betul. Wih, Ya, tapi impresinya balik lagi ke gimana? produk ya. Produk. Yes. Ya kalau memang bikin produk emang targetnya untuk ya harus sesuai juga dengan produk A. Ekspektasinya, Kalian harus tahu customer prestisnya. produk A tuh maunya produk yang seperti Ya. apa sih gitu. Karena kadang lucu loh, misalnya kita bikin produk nih 25.000, tapi rasanya rasa 100.000. Food cost-nya misalnya 60%, contohnya food cost 60%. Kadang bisa nggak jalan. Ya. Karena kayak ekspektasi orang market C itu nggak sampai ke sana gitu. Ya. Itu banyak Oke. juga kejadian di beberapa produk aku lihat. Sayang banget ya itu, Iya, itu wasted karena talent bikin banget kayak itu. kadang kan kita sebagai F&B apalagi yang memang basisnya itu produk ya kayak saya basisnya itu produk, itu kadang idealis gitu loh. Saya bikin produk ini paling enak, saya bisa menjamin ini food cost-nya bisa di bawah 40% gitu ya. Keren Ya, banget gitu benar ya. banget. Tapi ketika dites di market kok nggak jalan gitu loh. Kayak kadang bukan masalah produk saya nggak jalan, tapi ya itu kecocokan dengan marketnya. Ya. Kita bikin produk terlalu enak, Harus tapi tahu tuh. ternyata marketnya Iya. nggak menganggap itu enak gitu ya, meskipun kita bilang atau teman-teman kita semuanya tetap benar, validasi Karena enak kan bicara soal selera betul ya. benar gitu. Preference Jadi, ya. Preference preference betul. banget. Jadi makanya tiap market A, B, C, D itu punya market sendiri-sendiri. Dan strateginya juga beda-beda. Benar. Makanya maksimalkan teknologi untuk meraih, menjangkau, berkomunikasi dengan mereka tentang produk Anda. Jangan sampai salah. Terima kasih. Ini yang nanya namanya Kopi Tampan. Wah, bisa juga. Kopi tampan. Kopi tampan. Kopi Tampan. Iya, iya, Makanya iya. Ini bukan pakai real name ya. Makanya ayo isi Google Formnya ya. Kalau Ya, misalnya ya, ya. ketemu Kopi Tampan, jangan beneran namanya Kopi Tampan. Gue yang salah. Kenapa Iya, gue salah iya, gitu ya? iya, iya. Oke, terima kasih pertanyaannya buat Mas Kopi Tampan ya. Ya. Pertanyaan yang kedua, Kak, gimana cara meningkatkan brand yang berorientasi dengan traffic offline atau optimalisasi kunjungan meski PPKM dan kondisi pandemik masih menjadi isu kepada Saudari Jani? Ya oke, ini berarti nih ya istilahnya orientasinya, fokusnya itu masih mungkin lebih banyak di offline atau Betul, mungkin totally betul. offline. Sementara kita ini, well, kondisinya masih begini nih. Iya, iya, Oke, iya, iya, iya. gimana? Silakan. Oke, sebenarnya banyak banget ya, kayak kita ada bahas ya tadi yang bagaimana ningkatin traffic online gitu. Salah satunya tetap kita promo. Oke. Ya kan, Salah satunya. mengadakan promo bagaimana tuh orang tuh ada alasan, ada reason buat datang ke outlet kita. Ya itu penting banget ya, kayak gitu. Misalnya kita bedain antara menu-menu promo yang di online sama offline. Apa nih ternyata pas di offline mereka bisa dapat apa gitu. Jadi mereka bisa dapat lebih. Kemudian mungkin selain promo kayak mungkin bisa collect data dari loyalty card atau loyalty member, itu juga bisa banget buat narik customer buat datang lagi nih ke kita. Terus yang paling ketiga, menurut aku juga paling penting adalah service. Ini kayak kadang nggak kepikiran juga ya, kita mungkin udah terpaku, yaudah deh yang penting kita ada yang promo dari kopi dari 20.000 jadi 10.000. Tapi apalagi service. Service itu yang bisa bikin orang balik lagi gitu loh, bener punya tension lebih kepada kita sebagai brand. Itu sih menurut aku. Yang ini menurut aku lagi kepikiran. Terus apalagi mungkin yang Silakan. Yang Boleh satu lagi tambahin. mungkin yang relevan aku lihat banyak juga di para pebisnis F&B ya. Dan ini mungkin aku nggak tahu untuk minuman, tapi untuk makanan banyak yang lakukan adalah ketika di saat sulit malah kita harus semakin banyak berbagi. Ya. Jadi contohnya sampling gede-gedean. Sampling. Karena kita nggak tahu ketika orang coba, misalnya kita kirim makanan ke 50 orang, mungkin ada kita ngomong 10% aja deh. 5 orang aja yang coba, dia repeat buying, dia ngomong ke orang lain atau dia post di sosial media bahwa ini enak. Orang lain pengen coba, beli. Jadi domino efeknya itu bisa dapet. I see. Jadi itu juga aku Benar-benar. lihat banyak brand-brand makanan, rice bowl gitu yang menerapkan hal yang serupa. Dan itu if you do it right, dan kalau memang produknya enak banget gitu ya, enak banget, cocok, itu bisa jadi snowball effect yang lumayan besar sih. Di saat-saat susah ya. Betul, Makanya betul, memang katanya kalau susah nggak semuanya harus direm, kadang juga harus Malah dia harus lebih, ya berani spending dulu nih. bukan istilahnya. berani spending lah, spending di tempat yang Spending benar. tempat yang Ya. tepat Ya, gitu betul. ya. Maksudnya artinya secara marketing mungkin akan ngeluarin biaya yang lebih, tapi justru nanti akan tadi ada efek snowball atau istilahnya efek domino. Ya. Ya itu justru akan jangka panjangnya akan lebih baik. Betul. Seperti itu ya. Nah jadi mungkin setelah ini kakak-kakak ini akan sampling segera. Oh salah ya. Tujuannya bukan Harusnya gitu. harus beli. Bukan. Oh iya benar. Salah. Maksudnya sampling buat Bicara, teman-teman bicara. yang buat para customer nanti pada momen yang tepat Iya. gitu. Itu. Jadi sebenarnya intinya dari Kasih dan kawan ini banyak sekali sebenarnya cara solusi ya. Selalu ada solusi, selalu ada cara. Pasti. Tinggal bagaimana. Ayo, ini makanya nih ikut acara malam ini juga sebenarnya salah satu cara Anda untuk bisa
ya itu overcome the challenge, overcome the problem ya. Terima kasih dan selamat untuk Anda semua gitu. Jadi ikut acara ini dapat lagi insight, nanti bisa follow Silvi, bisa follow Kak Ono, dapat lagi nanti ilmu tambahan gitu. Jadi monggo ya. Lanjut nih, wah ini khusus untuk Kak Silvi dari khusus. Fans berat nih. Iya deh. Oke. Dari Revaldi, selamat malam. Saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah yang Kopisu lakukan atau akan dilakukan jika terdapat penurunan omset atau promo-promo yang tidak menguntungkan, kurang peminat? Seru nih. Silakan. Kalau bicara tentang promo ya, wah pasti kalau ditanya pernah nggak sih melakukan promo yang nggak efektif ataupun nggak works gitu loh buat market. Promo gagal istilahnya ya? Iya, pasti adalah gitu. Namanya kita berbisnis ya, kita selalu, menurut aku ya bisnis itu adalah selalu proses pembelajaran, di mana kita harus bisa trial and error semua hal. Ya halnya ya yang pastinya kita udah punya riset sebelumnya, misalnya juga melakukan promo, kita dan yang paling penting ya ketika saat melakukan promo, tapi kita harus pikirin bagaimana cara meminimalisir kegagalan tersebut. Misalnya dengan data. Oh kita lihat dong, kita harus tahu produk yang fast moving, slow moving tuh gimana. Tinggal kita mainin strateginya. Oh promonya mau fast moving digabungin dengan yang slow moving. Kayak gimana? Itu benar-benar, wah kita sebagai foodpreneur tuh sangat dibebaskan untuk berkreasi di tersebut. Tapi yang paling penting ya semua harus based on data ya. Gitu. Iya. Berarti maksudnya bukan berarti ketika kita melakukan promo gagal terus jadi berhenti melakukan promo. Iya, gitu kan? bukan Justru berarti. di situ ajang belajar, ajang cari data. Oh ternyata ini nggak works gitu kan? Iya. Tinggal kita mencoba lagi dan mencoba lagi. Iya. Karena Istilahnya. kalau misalnya promo itu nggak berjalan ataupun nggak works buat kita, pasti ada yang salah. Apa nih? Atau mungkin produknya nggak sesuai yang dipromoin, mungkin orang yang kebanyakan ke kita carinya carinya kopi ini, kita promosiinnya minuman yang ini, yang sebenarnya kita, jadi benar-benar formulanya tuh banyak banget yang bisa kita coba gitu. Jadi mungkin kesimpulannya adalah pernah melakukan kegagalan di saat promosi, yes pernah. Tapi kita harus bisa tahu di mana letak kesalahannya di mana ya gitu, dan penggunaan data yang tepat bisa melakukan promosi yang lebih maksimal. Yes, makanya permudah hidup Bapak Ibu, teman-teman foodpreneur semua ya, dengan bagaimana cara mengkolek data dengan lebih mudah. Betul. Gitu maksudnya ya. Betul. Jadi supaya itu istilahnya lagi-lagi based on data, semua based on data. Semua kebijakan, semua langkah-langkah strategi, promosi, ekspansi itu semua harus based on data. Kalau nggak nanti, wah sekali salah tuh mainannya jadinya ngeraba-raba. Dan itu kerugiannya jadi rugi waktu, rugi uang, betul. Semua mau rugi. Waduh, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh menambahkan nih. Nah kalau aku, kita itu hidup di zaman dimana menurut aku ya sebagai entrepreneur itu sangat diberkati. Dengan tadi adanya kemudahan data. Betul. Karena mungkin kalau aku lihat, aku pelajari ya, kita ngomongin 10 tahun yang lalu ketika data mungkin masih belum begitu banyak dieksploitasi dan dikolek gitu ya. Itu ketika sebuah restoran mau bikin promo, itu kadang masih banyak raba-rabanya gitu ya, banyak raba-raba. Oke coba deh promo hari ini promo 10%, besok promo buy one get one free. Oke bisa jalan apa enggak? Masih banyak raba-rabanya. Dan ketika kita mau ngevaluasi promo itu kan pasti manual banget. Kolek dulu pakai Excel satu-satu gitu Iya benar-benar Oke nih ROI-nya berapa nih? Ada kenaikan penjualan apa enggak gitu. Tapi sekarang dengan zaman yang sudah begitu maju, kita hidup di zaman yang penuh berkah ini, dan ada platform kayak seperti ESB ini ya, yang loyalty program bisa semua kita kolek, bisa kita aktifasi semua promo di satu platform gitu ya, dan itu bisa langsung dimonitor oleh si ESB ini. Nah ini menurut aku yang sangat ini ya, sangat membuka mata ya, dan mempermudah hidup kita banget. Karena kita tahu tadi operasional itu, ini mungkin sedikit curcol juga ya bagi teman-teman ya. Kita kalau sekarang melihat bisnis F&B itu yang kita lihat di sosial media, benar nggak sih? Bener. Kayak bling-bling gitu ya. Gitu Bling-bling gitu, padahal di belakangnya, waduh ini karyawan resign gimana nih? Gitu. Bu, mending resign ngomong. Entar resign Tiba-tiba ngomong. besok udah nggak masuk gitu. Jadi inventorinya lupa dicatat. Benar. Jadi banyak banget hal-hal yang di luar yang kita lihat di sosial media. Itu yang orang-orang kadang nggak tahu gitu. Cuman sebagai pebisnis F&B kita harus tahu gitu ya, dan menggunakan apapun resource, baik itu berbayar nggak berbayar, itu untuk gimana caranya kita bisa bikin operasional kita itu lebih efisien lagi. Lebih ke itu sih aku lihat. Sama ya tadi dengan mungkin pertanyaannya, kalau promosi sama, gimana cara kita bikin sistem promosi yang memang lebih efisien. Contoh sekarang kan banyak banget kalau kita lihat promosi-promosi yang dilakukan di aplikasi pengorderan gitu ya. Aplikasi pengorderan itu juga gimana caranya kita bisa bikin lebih efisien lagi gitu loh. Step by step-nya. Nah, dengan adanya kayak ESB ini, itu somehow bisa tuh
kita bikin formulasi promo yang memang nantinya arahnya oke, dengan saya promo ini langsung kelihatan tuh jualannya berapa gitu ya. Loyalty program misalnya kita bisa lihat oke, di customer bisa ada 100 customer, 50 customer, 30 customer ini beli produk A. Berarti kan ini jalan nih produk gitu kan 30%, nah mungkin kita bisa promo ke customer ini. Jadinya dengan kita bisa membaca data, kita bisa menganalisa, jadinya promosinya jadi jauh lebih tepat, lebih sasaran, efektif juga. lebih efektif juga. Nice, Gitu nice, sih. nice. Bener-bener luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, makanya tuh ya, dapat banyak insight, dapat banyak informasi. Dan lagi-lagi saya ingatkan, ini masih punya kesempatan untuk yang mau dapat ESB SaaS gratis selama 1 tahun. Tinggal tulis di kolom komen why, kenapa harus Anda. Gitu. Jadi Anda boleh sedikit bernarasi lah di sana gitu ya. Siapa tahu Anda yang beruntung dapat ESB SaaS 1 tahun free. Wah, itu tuh. banyak Itu menarik sistemnya. banget. Menarik banget. Menarik Iya, banget sih. makanya langsung dikasih sama ini, ya kan, sampling. Sampling, betul. Dilakuin Penting juga, ya, lihat. sampling penting Sampling banget. itu penting banget ya. Kalau udah, wih ternyata keren banget, bagus banget, lanjut gitu Lanjut. kan, bisa cerita dan lain Ya. sebagainya ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Ono. Oke. Dari Ayu Tias, mau tanya dong, gimana caranya untuk upselling untuk customer dine-in yang pesan menggunakan scan barcode di table dan menggunakan ESB order? Nah, Oke, ini- berarti gimana cara upselling? Tapi yang itu tuh lewat QR code tadi. Iya, Oke. tadi mungkin saya udah jelasin Hmm. bahwa kalau di ESB itu kan ada fitur upselling juga ya, Mbak Ayu Tias. Nah, jadi di fitur upselling itu nanti ketika customer udah order, habis itu misalnya dia mau check out gitu ya, itu nanti akan ada ting pop up atau di bawahnya itu ketika dia check out tambah kopi 5.000. Nah, itu bisa sih customer kalau misalnya dia udah pesen contoh ke cafe gitu ya, pesen cappuccino dan segala macam, tiba-tiba ping ada tambah 5.000 untuk dapetin promo dengan Croffle contohnya gitu ya. Nah, itu udah tersedia di ESB ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti Mbak Ayu itu bisa langsung tuh DM ke miminnya esb.id. Yes. Nah, langsung request Benar. request Langsung ya. demo atau dijelaskan presentasi gimana caranya untuk bisa setup. Karena itu mungkin lebih detail ya, Yes. akan lebih bagus atau lebih oke kalau nanti tim ESB langsung menjelaskan ke Mbak Ayu Tias. Daripada Wes. nebak-nebak kan, dari Daripada tadi kita nebak. ngomongin apa nih gitu kan. Karena kalau dipraktekin langsung ternyata manfaatnya lebih dari yang Betul. kita bicarain. Betul. Dan yang namanya teknologi kan terus berubah nih. Sama ESB pun, ya kita semua lah ya. Itu Ya. pun kita pasti akan terus berinovasi juga kok. Ya makanya ada yang namanya kalau ibaratnya kalau aplikasi mah ada update-nya. Yes. Ada sistem OS update-nya. Nah itu kita terus update supaya keep up gitu dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Jadi let's go ya, dicoba. Wah, luar Betul. biasa. Nah, lanjut ke Kak Sri pertanyaannya. Wih, Ya. Nawawi di Cirebon. Mantap. Aduh, Selamat malam Kak Nawawi. Cirebon. Wah. Selamat malam. Izin bertanya kepada narasumber. Ya, izin diberikan. Oke. Apakah ada jalan untuk membangun home industry plus kafe kopi dengan modal yang sangat minim banget? Waduh, ini Waduh. juga saya Minimnya penasaran. ini gimana nih? Ini mau yang minim tapi maunya plus. Nah, Kan? emang nih. Jadi memang- ada mie yang minim tapi ada dua konsepnya iya, yang dua sebenarnya konsep. dibahas Minim, ini. tapi ini sangat-sangat prinsip ekonomi. Modalnya bagaimana Iya, iya, seminim iya. mungkin, ya. Tapi Keuntungannya sebanyak mungkin. sebanyak Benar. mungkin Jadi dengan ini- fasilitasnya plusnya sebanyak mungkin. Iya. Ini sebenarnya mimpi semua orang juga. It's my dream Yes, juga ya. it's our dream. Mempunyai bisnis modal kecil, untungnya banyak, cuannya banyak. bisa Waduh. menghasilkan ataupun menciptakan dua bisnis sekaligus. Wah, itu Wah. mah it's our dream ya. It's our dream. Jadi makanya sebenarnya seminim apa dulu. Jadi tapi mungkin berangkat dari pengalaman, Ya. aku pun saya sendiri pun memulai Kopiso itu juga semua dari modal kecil. Modal kecil tuh apa sih? Bener-bener modal kantong sendiri, modal tabungan. Jadi memang nggak ada yang nggak mungkin. Kata. Jadi tapi aku pengen tahu lebih spesifik sih home industry cafe kopi itu seperti apa Iya. nih? Gitu loh. Bikin cafe kopi tapi di rumah dijadiin cafe kah atau apa? Jadi Atau jualan bubuk kopi, ataupun home industry iya, kan juga ataupun bisa jualan nih. RTD coffee mungkin Iya. yang skalanya rumahan ya sebenarnya bisa banget. Ya contoh deh mungkin ini kita lebih spesifik kali ya. Kopi kan itu banyak banget, ada specialty coffee, ada kopi tugu, bisnis kopi yang mungkin RTD itu juga
bisa banget deh buat teman-teman lakuin gitu loh. Betul. Peluangnya tuh sangat-sangat besar. Istilahnya sambil buka kafe pun kita tetap bisa ya misalnya contoh tadi Ya. jual apa tadi kopi bubuknya misalnya gitu kan ya kopi yang bubuknya. Biji kopi. biji kopinya, atau di Cirebon kan mesin kopinya. Iya, mesin kopinya. Jadi memang banyak banget peluang mau dia bilang home industry pun itu juga bisa banget. Mungkin jualnya mungkin ke tetangga dulu, ke online, di e-commerce, itu juga bisa banget gitu. Oke, berarti ini memang sedikit sudah dijelaskan sama Kak Silvi tadi dan mungkin butuh sedikit lebih spesifik lah gitu ya. Betul, Tapi mungkin betul. Kauro juga mungkin mau menambahkan. Karena kalau modal kecil ini agak rancun. Rancul ya. tergantung Karena berapa relatif. nih range-nya, kan? Kecil menurut siapa? Tergantung. Nanti Iya. kalau takutnya nanti salah ngomong, misalnya ternyata kata Kak Silvi dengan modal kecil bisa bikin bisnis, tapi ternyata kecilnya kecil di bawah Iya. 5 juta gitu. Iya. Kayak kita kan nggak tahu gitu, takutnya Betul. nanti ada Tapi salah yang jawab. pasti maksudnya Bapak Ibu, semua itu ada jalannya. Kalau Semua memang itu ada modalnya, misal contoh tadi ya 5 juta, 10 juta, ya itu kan ya. Ya itu nanti akan bisa memulai, ingat ya memulai dengan ya itu kapasitasnya seperti itu. Tapi kan nanti kan yang penting adalah bagaimana supaya sustain dan berkembang, gitu Betul, kan. itu yang paling penting Itu ya yang paling sebenarnya penting. poinnya, bukan masalah modal mulai gede. kecilnya gitu loh. Yang penting berapa persen tuh istilahnya multiplikasinya, duplikasinya gitu. betul. Jadi ayo semangat Mas Nawawi di Cirebon. Semangat. Apapun istilahnya yang menjadi passion Anda bisa pokoknya ya. Seperti kakak-kakak di sini ya, memulai kita nggak bilang mulai dari nol lah ya. Pasti ada, memang ada modal. Tapi modalnya itu memang modal yang ya itu modal sendiri atau mungkin joinan sama teman dan lain sebagainya. Iya, joinan Sekarang sama lihat teman. tuh, 250 cabang. Yang lupa angkanya berapa? Mungkin hari Waduh, ini. aku jadi dibully nih. Dan ini 3, tapi 3-nya kelasnya giant. Oh, sama Iya, aja. Amin. Amin ya. Jadi ayo, nggak apa-apa. Bapak Ibu silakan berikan pertanyaan yang lebih lagi karena sekali lagi ya, nggak ada pertanyaan yang salah. Yang salah itu kalau Anda nggak nanya. Sayang banget loh kalau nanya kan. Ada waktu, ada kesempatan, ada hadir, ada narasumber yang luar biasa, ada saya. Siapa saya? Maksudnya ya itu kesempatannya untuk pertanyaannya ya. Nah oke, sebelum kita lanjut, kita mau quiz dulu. Wih ya, jadi kita juga gantian saya nanya buat Bapak Ibu semua foodpreneur. Kita punya quiz, ini beda lagi ya, ingat ya. Jadi jangan bingung, karena banyak hadiah, jangan bingung. Aduh, ikut yang mana? Pertama tadi adalah kenapa Anda harus dapat ISB SAS 1 tahun, itu beda lagi ya. Itu why, kenapa harus Anda? Yang kedua, pertanyaan yang masuk tadi kita akan pilih 6 pertanyaan untuk mendapatkan ISB order voucher. Nah ini yang ketiga cara dapat hadiah. Saya kasih pertanyaan quiz ya. Anda sudah dengar begitu banyak ulasan dari kedua kakak kita, dari Kak Ona, dari Kak Silvi. Gantian, menurut Anda bagaimana cara adaptasi bisnis restoran di tahun 2022? Sekali lagi ya, menurut Anda, ini siapapun bisa jawab, nggak mesti yang punya bisnis restoran. Karena Anda sudah dengar, Anda sudah belajar. Bagaimana cara adaptasi bisnis restoran di tahun 2022? Wah, ini menarik sekali karena ini pertanyaannya seperti ini, jawabannya itu bisa nggak mutlak ya. Kita akan pilih 4. Woi, fair enough ya. Kita akan pilih 4 jawaban yang terbaik. Ya, tidak ada jawaban mutlak di sini, tapi jawaban yang relate sama topik, yang relate sama konten kita itu pasti benar. Cuma kita akan pilih 4. Masing-masing mendapatkan ISB order voucher lagi, dijajanin lagi, luar biasa. Oke, silakan langsung jawab di kolom chat. Ya, sekali lagi silakan langsung jawab di kolom chat. Bagaimana sih cara adaptasi bisnis restoran di tahun 2022? Aduh, ini sebenarnya gampang banget ya kalau dengerin dari tadi nih. Kata-kata kuncinya tuh udah ada gitu, tinggal diketik aja. Bahkan mungkin dari tadi Kak Aura dan Kak Silvi udah ngulang-ngulang terus ya. So, jangan sampai salah dan apalagi kalau nggak ikutan, waduh rugi banget ya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan ini, sambil kita masih akan ajak teman-teman semua untuk bertanya. Sekali lagi ya, ini pasti kesempatannya nih, karena nih nanti di jam tertentu mereka tuh honornya udah selesai ya. Yuk, oh salah ya, harus. Oh maaf, saya udah nggak bisa. Penggiringan opini. Bercanda. Mereka ini sangat-sangat suka berbagi ya. Ingat ya, suka berbagi promo, suka berbagi informasi gitu ya. Ilmu lah. Bercanda. Pokoknya makanya nih mumpung masih ada waktu ya, karena acara webinar ini disusun durasinya cukup panjang gitu. Kesempatan untuk bisa bercerita dan mendapatkan insight gitu. Betul. Apakah masih ada pertanyaan? Kapan lagi? Dari teman-teman? Apakah tadi sudah Nanya semua? dong, seru nih, discuss. Iya. Ayo dong. Nah, gini. Gantian. Sekarang kedua narasumber saya kasih kesempatan untuk bertanya satu dengan yang lain. Tapi kan udah banyak itu. Iya, kita tuh udah ngobrol di belakang. Saya tahu, makanya dari tadi saya tahu dari belakang tuh ngobrol terus gitu kan. Nah, tapi tentunya yang kira-kira bakal relate
untuk teman-teman semua. Oke, mungkin dari siapa duluan nih? Kalau Ono kali kasih ya. lebih. Oke, boleh. Ya, Ono Kalau lah, aku nanyain lah. Oke, Oke, nih, kayaknya waduh jangan yang susah-susah ya. No? Udah takut nih. yang tadi. Sil, nanya dong Sil. Kan tadi lo jelasin bahwa Kopiso itu berkembang sampai 230-250 cabang gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang mungkin aku bisa tangkap dari beberapa audiens kita hari ini ya. How you do it? Maksudnya, oke, kita tahu bahwa optimisasi dengan sistem itu nomor satu udah pasti. Ya, betul. Nggak ada sistem nggak bisa jalan. Betul. Cuman, gimana sih selain itu? Oke. Apa sih gitu loh rahasianya? Sedikit buka rahasia sedikit Iya. aja yang boleh Oke, publish. Mungkin menurut gue selain sistem adalah SOP. SOP itu termasuk sistem ya, dimana kita harus punya satu modul. Modul itu yang kayak A sampai Z itu yang bisa mengoptimalkan operasional. Karena kalau kita udah bicara bisnis yang jumlah outletnya lebih dari 2 sampai atau lebih itu harus banget punya SOP. Dimana kita tuh fokusnya pasti beda. Mungkin kalau saya fokusnya lebih ke business development. Bagaimana mikirnya tuh ini tuh harus dikembangin setelah ke Surabaya, ke Bali, kemana-mana gitu loh. Mungkin cari seperti itu. Tapi dari sisi operasional yang juga harus sudah lebih rapi. Misalnya bagaimana akhirnya bisnis itu bisa berjalan sendiri. Udah bisa ada timnya, trainernya. Yang bisa nanti akhirnya pas mereka lagi fokus ke sana, pengembangan SOP-nya, tapi kita juga fokus di marketingnya, ngembangin lagi nih outletnya dari satu buat ke awareness brandnya gitu. Karena kalau 2 ini udah jalan, brand kita makin kedengeran, makin banyak juga mitra yang pengen bergabung dengan kita. Itu sih menurut aku itu kunciannya. Karena Jadi salah satu challenge franchise juga harus gimana tuh supaya standarisasinya tuh bener-bener ya sesuai gitu kan ya, sesuai tapi dengan. jangan sampai fokus di sana aja kita mikirin gimana SOP segala macam, tapi sama kita nggak berusaha. Marketing kan juga penting banget. Bener, ya. iya Orang sih. buat tahu brand kita tuh gimana, karena bener-bener ya pengalaman aku ngobrol sama calon investor, calon mitra itu ya seberapa brand kita tuh kuat di mata mereka gitu. Jadi banyak banget aspek yang benar-benar kita harus lihat ketika saat kita pengen ngembangin brand kita. Wah. Gitu. Dan inilah 3 tahun 250 dan sebentar lagi Kak Ono akan buka ke 251. Ya. Amin. Gratis ya? Waduh, harus gratis ya? Waduh, mahal Enggak juga gratis, ya? ada mungkin special price. Iya. Di sana aja nanya. Harga orang dalam ya? Iya. Harga ngobrol-ngobrol. Itu sebenarnya masih kayak ya contoh ya kulitnya lah ya, tapi aspeknya itu banyak banget ya. Mungkin kita harus ngembangin tim, kayak logistiknya juga harus kuat, karena dimana kalau lagi rame-ramenya gimana caranya tuh demand-nya tuh di outlet tuh nggak sampai barangnya kosong segala macam. Jadi wah kalau dijabarin tentang kemitraan tuh banyak sekali gitu. Tapi mungkin contoh lebih spesifiknya itu sih gitu. Wow. Luar biasa ya. Luar biasa banget nih. Ini beneran it's everyone's dream. Everyone's dream ya. Aduh, ya. Wah, mantap. Thanks God juga lah, dan thanks to all partner aku juga yang benar-benar luar biasa lah, visinya sama gitu. Betul. Karena itu memang semuanya lah ya, dari tim, Betul. dari SOP, dari marketing, semua itu berpengaruh banget gitu. Harus Jadi jalan ya. Harus jalan, betul. Harus jalan. Kalau jalannya masih jalan, barengan gitu. Jangan SOP benerin dulu ntar baru marketing gitu. Nggak bisa kayak gitu Harus sih. beneran in paralel. Paralel. Jalan. Gitu. Bahasa sekarang paralel. Mantep. Ya. Jadi pengen jadi mitra. Jadi pengen join. Oke. Gitu. Tadi pertanyaan dari Kak Ono ke Kasih Besar gantian. Waduh. Gantian Mau nih. nanya Cuma apa gue nih? bingung buat Kak Ono? sih gue mau nanya apa. Saya bantuin dong mau ngomong apa nih. Nanya apa ya? Ya, nanya apapun mungkin tentang istilahnya. Mungkin tadi cukup kayak penjelasan Ono mengenai QR code itu menarik banget sih, No. Gila itu kayak langsung aku kepikiran kayak wah ini bisa banget nih. Karena gini jujur ya, mungkin kayak apa yang Ono ceritain tuh belum fully ya, mungkin udah aku adaptasiin di bisnis aku sendiri. Makanya tadi yang soal QR code ya cuma pengen bilang itu sih, amazed banget dengan penjelasan dari Ono tadi ya, juga mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Thank you. Karena memang aku juga melakukan riset itu juga kan namanya kita belajar ya. Kita kan sambil belajar kayak wah benar juga ya. Kayak ini kayaknya kudu di-share nih ke teman-teman gitu. Karena ini seneng berharga ya kalau banget. berbagi tuh seneng banget Iya, gitu. karena beneran apa ya, itu eye opener banget kayak
masa sih QR Code bisa naikin jualan? Gimana caranya? Hubungannya apa gitu loh. Iya, betul. Padahal memang benar gitu ketika orang kayak tadi aku bilang duduk di kafe sambil kerja, kopi habis nih. Kan kadang panggil waiter harus kayak Mas gitu kan capek gitu ya. Tinggal Jadi langsung buka, scan gitu kan. Kayak beneran cari makanan di orderan aplikasi gitu loh. Iya, Kayak bener. aduh mau pesan ini, nih langsung pesan lagi gitu. Terus bisa upsell udah, oke kayaknya 5.000 boleh dah. Tak. Jadi Kapan lagi ada upselling langsung di satu Otomatis, di aplikasi. satu aplikasi. Makanya tadi Iya. aku juga langsung kayak gila ini menarik banget sih karena upselling itu matters banget sih buat bisnis F&B ya. Sekecil apapun mau tambah 5.000, 2.000 itu tuh lumayan. Jangan lihat 2.000-nya Bapak Ibu ya, 2.000 kalau pengalinya dong. Iya. Iya kan, sehari di satu outlet pengalinya sekian ribu. Udah kali, Iya. udah nggak kehitung. Iya. Wah itu luar semua biasa sih. omset, Bapak Ibu Itu ya, omset Itu loh, omset. ingat loh. Oh itu. iya. Luar biasa. Jadi sekali lagi ini terima kasih banget nih ya, nih pesan-pesan diingatkan lagi oleh para mentor kita. Aduh, belum. Nah, maksudnya mentor untuk bagi mentori, artinya kan Iya, pasti iya, kan iya. ada yang selalu ada yang belajar gitu kan ya. Dan sekali lagi, saya percaya pasti malam hari ini banyak sekali informasi yang didapatkan oleh Bapak Ibu semua sebagai foodpreneur atau mungkin yang baru berencana membuat kecil-kecilan, bisnis yang kecil-kecilan, nggak apa-apa. Everything Nggak start apa-apa. small kok. Start Every small. big thing start small. Oh iya, itu Betul. kan dari film apa tuh ya? Gitu, tapi itu bener banget kayak bener juga sih. Kalau nggak mau dari satu gimana bisa kedua gitu? Kan bisa tiba-tiba dua, atau nggak bisa ngitung gitu ya. Nah jadi sekali lagi, yuk mari. Nah sambil kita juga terima kasih ya sudah saling bertanya, sudah saling menanggapi juga. Ya. Nah kalau memang Bapak Ibu masih punya pertanyaan lagi, monggo. Nah ini sudah ada pengumuman pemenang. Wah ini pemenangnya mana nih by the way ya? Dari ketiga, tiga-tiga sudah ada, mantap ya. Langsung kita akan umumkan, kita akan munculkan slide-nya. Ini pemenang ASB SAS tadi ya yang pertama. Ada 3 restoran berarti ada 3 business owner yang akan mendapatkan fasilitas free SAS selama 1 tahun dari ASB. Mantep banget ya. Yang kedua adalah yang sudah mendengar pertanyaan tadi dari berbagai kota dan berbagai daerah dan mendapatkan masing-masing ASB voucher senilai wah banyak banget. Minimal Rp100.000. Wah ya, harus gitu ya jajannya biar maksimal. Dan yang ketiga adalah tadi yang sudah menjawab pertanyaan kuis dari saya, bagaimana sih adaptasi bisnis F&B di tahun 2022? Wih ya. Sudah ada pemenangnya, sekali lagi terima kasih untuk setiap partisipasi dari Bapak Ibu ya, sambil kita nunggu slide-nya muncul karena nih kita masih menunggu ya slide-nya. Dan ayo terus kembangkan bisnis Anda dengan teknologi gitu ya. Oke, sambil kita nunggu slide-nya nih. Kira-kira apa yang mau disampaikan di penghujung acara kita pada malam hari ini yang mau disampaikan dari terakhir nih dari Kak Ono, dari Kak Silvi juga kepada teman-teman foodpreneur yang saat ini mungkin sedang lagi mengekspansi atau mungkin sedang mau berinisiasi memulai yang baru. Betul. Ya mungkin kalau dari saya, teman-teman jangan ragu untuk memulai gitu ya. Dan ketika memulai, ingat yang tadi Silvi juga bilang ya, riset. Karena kadang kalau kita cuman menguasai produk doang, tapi kita nggak tahu ada marketnya, itu juga nggak bisa jalan. Benar. Sama ya, kita misalnya, aduh ada marketnya, tapi ketika kita bikin produknya nggak enak, sama juga nggak bisa jalan gitu ya. Jadi harus bisnis F&B itu udah kayak maraton dan sprint at the same time ya, Sil ya. Bukan lagi. Bukan lagi. Harus Harus lari gitu. harus lari gitu ya. Iya, Jadi iya. kalau mau cepet ya memang harus sprint, tapi kayak tadi kita harus bangun tim, gimana caranya bangun tim biar bisnisnya itu juga bisa berjalan. Maraton, jangan cuma cepat sekejap abis itu hilang kayak mana tuh ya, kok udah ada lagi sih itu. Aduh, Jangan repot. sampai ya. Jangan sampai Ya, begitu mudah-mudahan ya. Dan ini sih data ya, penting banget ya di zaman sekarang itu. Jadi data, survei, cek market Iya. itu penting, tapi jangan kelamaan prop juga terus nggak mulai juga jangan ya, tetap harus mencoba karena kalau nggak pernah mencoba nggak pernah tahu. Iya. Ya. Nah itu berarti pesan yang dari Kak Ono luar biasa banget. Jadi ayo teman-teman semua semangat, pasti ada jalannya gitu ya. Dari Kak Silvi. Mungkin nggak akan jauh berbeda. Jadi buat teman-teman yang mau mulai jangan takut. Kita hidup di masa udah kanan kiri tuh teknologi. Dan jangan sampai ada kayak gue nggak bisa nih pakai ini nggak begitu. Gitu. Kita harus bisa adaptasi dengan situasi sekarang karena teknologi itu benar-benar memudahkan kita. Memang awalnya sulit buat beradaptasi, ini gimana sih gaptek segala macam. Tapi once udah tahu teknologi di penerapannya di bisnis kita tuh, aduh, life saver banget lah gitu.
ya, apalagi Mempermudah hidup ya. mempermudah hidup, mempermudah bisnis gitu. At least satu PR udah selesai gitu. Biar kita akhirnya bisa moving forward ke PR-PR kita yang lain, karena kan F&B itu banyak banget variabelnya gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Yes, Keren. thank you banget. Jadi walaupun mungkin sebagian dari Bapak Ibu semua ini yang ada yang generasi kolonial gitu ya. Jangan Aduh teknologi, misalnya contohnya ya kolonial. Iya. Aduh teknologi, aduh pusing, saya nggak Iya, ngerti. iya, Nah, iya. ya cari orang yang ngerti gitu. Jadi jangan menyerah. Artinya jangan menyerah, tetap harus cari jalan supaya itu ada perubahan, ada change, ada adaptasi. Nah, kalau kita nggak beradaptasi, aduh Bapak Ibu, kita melihat ya di masa pandemi ini yang nggak beradaptasi itu banyak banget yang tumbang dan kita sedih sekali melihatnya. Jangan sampai ya. Jangan sampai gitu loh. Jadi amit-amit lah kita ya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu yang namanya perubahan itu bisa dari pandemi, bisa dari tren, bisa dari apapun. Nah jadi ketika perubahan itu terjadi, Bapak Ibu udah siap gitu. Bener. Makanya ayo start now, jangan nunda-nunda. Mulai dari sekarang coba gitu loh. Maksudnya belajar gitu, coba belajar tentang teknologi. Jangan sampai ketinggalan nanti udah pakai kepepet. Kalau udah kepepet banget baru belajar. Waduh, jangan sampai seperti itu ya. Bener banget. Oke, kita sudah ready slide-nya. Oke, lanjut kita munculkan siapa saja pemenangnya. Oke, ini adalah pemenang SAS by ESB 1 tahun. Wow, 1 Ya, tahun. siapa saja yang menang? Kita lihat. Wih, @serambi.semarang. Selamat Serambi.semarang. Ini pemenang kita. Untuk yang Warung yang Lu. pertama, yang kedua warung lu, warung gue, oke siap. @warung.lo, selamat ya buat warung.lo. Dan yang ketiga Sandwich ID, Keren-keren banget keren ya. banget ya nama-namanya nih, kekinian Kreatif sekali banget. ya, kreatif banget nih, paling gue suka nih kalau ngeliat Se-Inuit. Adi. Menarik ya. Ini harusnya sih jualan sandwich. Sandwich, Harusnya ya. sandwich. Harusnya. Iya harusnya, tapi tiba-tiba dijualnya nggak tahu juga. Pokoknya selamat buat ketiga pemenang kita. Silakan enjoy ESB SAS ya, karena wow luar biasa banget. Anda bisa langsung menghubungi teman-teman esb.id ya. Silakan nanti dari esb.id juga akan menghubungi Anda. Dan silakan rasakan bagaimana sih pengalaman menggunakan ESB Order, ESB SAS segala macam. Dan siap-siap ekspansi luar biasa ya. Selanjutnya adalah pemenang untuk pertanyaan yang terbaik yang tadi kita sudah angkat, sudah ada 6 pertanyaan ya. Dan ini mendapatkan masing-masing voucher ESB Order senilai Rp100.000. Kita lihat siapa saja dia. Abednego. Oh, si Kopi Tampan. Ini ternyata si Abednego ya. Thank you ya Mr. Abednego. Selanjutnya Gior Fasolini, wah ini dari Italia ya dia. Jauh ya. Jauh. Iya, tadi ada tuh ya yang pertama nih ya Gior Fasolini. Terima kasih bro ya sudah memberikan pertanyaan. Yang ketiga ya Nawawi tadi dari yang Cirebon. nih. Ya ayo semangat, start small nggak apa-apa pasti bisa ya. Selanjutnya Ayu Tias. Selamat buat Ayu Tias, semangat. Yang kelima, Revaldi. Terima kasih bro Revaldi yang sudah bertanya juga. Dan yang terakhir, Jani. Ya inilah ke-6 penanya kita tadi ya. Dan terima kasih sekali lagi buat pertanyaan-pertanyaannya. Buat yang pertanyaannya nggak naik ke forum, jangan sedih hati. Karena mungkin pertama itu pertanyaannya mungkin kurang relate gitu ya. Kita pasti akan pilih gitu pertanyaannya. Nah, jangan lupa untuk isi link Google Form ya tadi ya. Ini buat para pemenang, terutama buat para pemenang nih. Udah menang happy nggak isi Google Form, saya udah umumkan dari awal ya bahwa Anda tidak bisa dapat hadiahnya kalau tidak isi Google Form. Yuk isi untuk redeem vouchernya. Isi Google Form untuk redeem vouchernya ya. Oke, selanjutnya adalah pemenang untuk Oke, ini penjawab tercepat. Ada 4 orang kita sudah pilih tadi dan ini adalah yang benar, yang sudah diverifikasi juga, divalidasi juga oleh tim ESB. Ini jawabannya benar ya. Siapa saja dia? Andina Rosnandi, selamat untuk Kak Andina Rosnandi juga mendapatkan ESB Order Voucher senilai Rp100.000. Sharon Sutanto, thank you Sharon Sutanto. Steven Cuaca, wih, yang ketiga ya, Steven Cuaca. Dan yang keempat, Heriko. Wih, ini seneng banget karena nggak ada pemenang yang sama ya. Yang nanya beda, yang jawab beda, jadi semuanya dapat hadiah merata semua. Alright, baik. Nah, baik, itu sudah habis hadiahnya apa tiba-tiba ada hadiah tambahannya dari ESB?
Nggak ada ya ternyata ya. Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada para pembicara kita, para kakak-kakak yang sudah berbagi informasi. Juga terima Nggak kasih. ada yang sia-sia. Terima kasih banyak. We wish you all the success di tahun Amin. 2022. Amin. Ekspansinya atau mungkin ada yang mau memulai segala sesuatu yang baru, Ya. dilancarkan ya. Amin ya. Amin. Dan tentunya mungkin nanti bisa bikin acara launching gitu atau apapun ya. Kita ketemu lagi nanti bareng sama ISB ya. Wih ya. Lalu tentunya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini, karena Anda semua tentunya kita berharap juga di tahun 2022 ini bisa memulai bisnis atau mengembangkan bisnis Anda ya. Apapun bisnisnya, F&B yang lain juga sukses ya. Dan tentunya terima kasih buat ISB yang sudah membuat satu ranah atau satu media untuk kita bisa berdiskusi, berbagi informasi. Ini adalah yang kedua ya. Dan yuk yang sudah menang nanti akan dihubungi atau mungkin kalau misalnya mau menghubungi duluan juga boleh ke tim ISB, akan dihubungi ya. Untuk syarat ketentuannya seperti apa, detailnya seperti apa, itu nanti akan diberitahu oleh tim dari ISB ya. Enjoy. Nah, jangan lupa bahwa webinar berikutnya Kamis tanggal 27 Januari 2022 ya. Kamis 27, tepatnya 2 minggu dari sekarang ya. Catat tanggalnya, masukin agenda karena kita akan webinar lagi. Ini temanya tidak kalah menarik, yaitu modal tepung bikin beruntung. Waduh, Menarik banget ini. modal tepung bikin beruntung. Dengan owner dari Lawless Burger Bar. Wow, Siapa seru dia? banget Cek tuh. aja di Instagram ya. Seru Dan banget. juga Iya, Bang, nanti seru ada banget. digital marketer expert juga di bidang F&B. So follow, sekali lagi follow di Ya. @isb.id untuk informasi semuanya lebih lengkap lagi ya. Kak Sylvia, terima kasih banyak sekali lagi. Aku Kak yang Hartono thank atau you. Kak Ono, terima kasih sebanyak lagi. Sekali lagi, Aku yang malam thank hari you. ini saya pun sangat merasa, waduh, dapat berkah banyak banget ya. Amin. So, selamat malam sekali lagi buat semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah, sampai jumpa.